Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Nida Hanifah, kakak dari Universitas Pendidikan Indonesia jurusan PGSD. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa sih yang bakal kakak bahas sekarang? Apa sih yang bakal kakak terangin gitu sama adik-adik sekarang tuh kakak menerangin apa? Ada yang tahu nggak? Hmm. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang bencana alam. Kita akan membahas macam-macam bencana alam. Kita juga akan membahas nih bencana alam ini tuh terjadinya karena apa ya? Lalu akibat dari bencana alam ini apa ya? Nah, jadi kakak akan menjelaskan itu semua kepada adik-adik. Nah, tapi sepertinya adik-adik di sini kurang bersemangat. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar, gimana kalau kita ice breaking dulu? Biar semangatnya dipompa. Jadi, waktu kita belajar itu semangat. Nggak ada yang ngantuk. Nggak ada yang kayak gini. Nggak ada yang gini. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi, kita ice breaking dulu ya. Biar semangat kita tuh lebih-lebih lagi waktu mau belajar. Oke? Jadi, nanti adik-adik ikutin kakak ya. Nah, setelah ice breaking gimana nih? Semangat lagi kan udah pastinya. Nah, kalau udah ice breaking, terus semangatnya udah dibakar, harus semangat ya belajarnya. Nah, sekarang kita langsung aja ya ke pematerian tentang bencana alam. Jadi bencana alam itu adalah peristiwa yang penyebabnya itu adalah alam. Nah, contohnya seperti apa Kak? Contohnya itu seperti banjir, lalu ada juga tsunami, longsor, gempa bumi, lalu ada apa lagi? Ya betul, angin puting beliung, lalu ada juga letusan Gunung Merapi. Nah, lalu bencana non alam itu apa sih, Kak? Bencana non alam itu adalah bencana atau peristiwa yang disebabkan oleh peristiwa non alam. Contohnya seperti gagal teknologi, epidemi, dan juga wabah penyakit. Nah, berarti kan sekarang kita Indonesia gitu ya, bukan Indonesia aja sih tapi dunia juga gitu lagi dilanda oleh wabah penyakit virus corona. Nah, virus corona ini berarti merupakan salah satu contoh bencana non alam. Pertama yang akan kakak bahas yaitu tentang gempa bumi. Nah, jadi gempa bumi itu faktor-faktor penyebabnya itu ada 4 adik-adik. Yang pertama yaitu faktor dari pergeseran lempengan bumi. Nah, gempa bumi yang akibat dari pergeseran lempengan bumi ini disebut dengan gempa tektonik. Dan gempa tektonik ini adalah gempa yang paling sering terjadi dan
intensitas gempanya itu ada yang kecil, ada juga yang besar sekali, bahkan hingga bisa meruntuhkan bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Nah, lalu gempa bumi ini juga bisa mengakibatkan adanya tsunami gitu. Nah, lalu yang kedua adalah gempa bumi diakibatkan oleh letusan Gunung Merapi. Nah, gempa bumi akibat letusan Gunung Merapi ini disebut dengan gempa bumi vulkanik. Nah, jadi intensitasnya itu ringan, nggak besar kayak gitu adik-adik. Nah, lalu yang ketiga yaitu gempa bumi akibat akibat longsor. Nah, jadi kalau misalkan ada longsor, ini juga bisa menyebabkan gempa bumi, namun intensitasnya ringan dan cakupan wilayahnya sempit. Jadi hanya di wilayah yang terjadi longsor saja. Dan yang terakhir yaitu faktor non alam, yaitu faktor manusia. Nah, gempa bumi akibat faktor manusia ini biasa disebut dengan seismisitas terinduksi. Nah, contohnya seperti apa nih? Misalkan ada manusia yang menguji coba bom atom. Nah, itu juga bisa uh, bahan peledak itu juga bisa menyebabkan gempa bumi atau uh, apa aktivitas penambangan yang terlalu berlebihan itu juga bisa merusak kontur lempengan bumi hingga terjadinya gempa bumi. Sekarang yang kedua kita akan membahas tentang tsunami. Apa aja sih faktor-faktor penyebab dari tsunami ini? Nah, yang pertama yaitu gempa bumi di bawah laut. Jika gempa terjadi di bawah laut, maka air yang ada di dasar laut akan turun atau naik. Jika ini terjadi, maka air yang ada di atas akan terganggu dan menyebabkan tsunami. Lalu yang kedua yaitu karena adanya letusan Gunung Merapi, entah itu di bawah laut ataupun di atas ataupun di daratan maksudnya. Nah, namun gempa akibat letusan Gunung Merapi ini akan terjadi jika getaran yang diakibatkan dari letusan Gunung Merapi ini besar gitu. Jadi getarannya itu harus setara dengan gempa bumi tektonik yang ada di bawah laut. Lalu yang ketiga yaitu karena adanya tanah longsor di bawah laut. Nah, kok bisa ya terjadi longsor di bawah laut? Bisa adik-adik. Kenapa? Karena di bawah laut ini, di bawah laut itu tuh eh, nah, karena struktur di bawah laut itu mirip seperti di daratan, yaitu ada tebing, cekungan, dan juga lembah. Nah, jika terjadi gempa bumi di bawah laut, atau gunung meletus di bawah laut, maka akan terjadi longsor dan menyebabkan tsunami. Lalu yang keempat yaitu karena meteor. Nah, jika ada meteor yang menghantam lautan, maka air dari laut akan tumpah ke daratan dan itu adalah tsunami. Dan yang kelima yaitu karena ulah manusia. Karena ulah manusia ketika manusia merusak ekosistem laut. Contohnya seperti manusia menguji sebuah nuklir lalu mengenai laut. Nah, maka kemungkinan besar akan terjadinya tsunami. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bencana alam banjir nih adik-adik. Nah, jadi bencana alam banjir ini terjadi akibat banyak faktor. Nah, yang pertama yaitu penebangan hutan. Nah, akibat dari penebangan hutan ini bisa menyebabkan daerah resapan air berkurang. Nah, jadi ketika daerah resapan air berkurang, maka akan terjadi banjir karena udah nggak ada lagi daerah buat ngeresap pohon-pohon gitu, udah nggak ada lagi pohon-pohon yang tugasnya buat meresap air. Nah, akibat dari penebangan hutan ini juga bukan hanya terjadinya banjir aja, tapi juga bisa terjadinya longsor. Lalu yang kedua yaitu karena curah hujan yang tinggi. Nah, kalau misalkan curah hujannya tinggi lalu waktunya itu lama, maka ini juga bisa menyebabkan banjir. Lalu karena tinggal di daerah dataran yang rendah, ini juga bisa menyebabkan banjir.
Dan selanjutnya, karena membuang sampah sembarangan. Nah, ini adalah masalah utama dari sering terjadinya banjir di Indonesia karena rakyat Indonesia yang masih kurang kesadarannya untuk membuang sampah secara tepat gitu. Jadi di tempatnya mereka itu seringkali sembarangan, apalagi sering juga banyak warga-warga yang membuang sampah dari sampah rumah tangganya ke sungai-sungai yang mengakibatkan sungai akhirnya tersumbat dan meluap ke jalanan juga ke pemukiman para warga. Lalu Kak, bagaimana dong caranya biar kita bisa meminimalisir terjadinya bencana alam? Gimana caranya Kak? Nah, sekarang kakak akan menjelaskannya ya adik-adik. Jadi adik-adik yang harus kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya bencana alam yaitu dengan cara kita menjaga dan merawat lingkungan di sekitar kita. Adik-adik tahu tidak? Salah satu tujuan kita diciptakan di dunia yaitu untuk menjaga dan merawat lingkungan kita. Dengan cara seperti itu juga, itu adalah salah satu cara kita syukur gitu terhadap apa yang udah Allah kasih sama kita. Nah, lalu yang kedua, jangan buang sampah sembarangan. Dimanapun kita berada, kita harus selalu menjaga kebersihan. Jangan membuang sampah sembarangan, buang sampah ke tempatnya. Nah, lalu yang ketiga yaitu kita tidak boleh menebang pohon secara sembarangan juga. Lalu kita juga harus reboisasi, yaitu menanam kembali pohon agar daerah-daerah resapan itu tuh ada lagi. Jadi saat adanya hujan kita bisa meminimalisir terjadinya banjir. Nah, setelah itu kita juga harus bisa menjaga ekosistem di lingkungan kita. Wah, tidak terasa ya adik-adik, sekarang kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Kakak berharap apa yang kakak sampaikan dapat menambah wawasan adik-adik semua dan dapat dipahami dengan baik oleh adik-adik semua. Kakak juga berharap adik-adik semua tidak puas dengan apa yang kakak sampaikan, sehingga kalian dapat membaca lagi buku yang kalian punya untuk menambah wawasan kalian. Kakak juga ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi kalian semua ya. Nah, kalian juga jangan pernah malas untuk selalu belajar ya adik-adik. Jangan pernah malu untuk bertanya. Jangan pantang menyerah. Karena di tangan kalianlah masa depan bangsa ini dapat menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Jaga terus kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan lebih baik jangan keluar deh, di rumah aja kalau misalkan memang gak ada keperluan yang mendesak sekali. Kakak ucapkan terima kasih sekali lagi untuk adik-adik semua. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.